Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Ini Selasa Ganjil, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman, dan kita masih membahas tafsir surah Yasin, surah yang ke-36, halaman 444, yaitu surat Yasin ayat 41 sampai 54 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatihim fil fulkil mashhun وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat 41 surat Yasin ada kata dzurriyyatahum, boleh dibaca dzurriyyatihim. Kemudian pada ayat 47 anut'imu man, mim ketemu min, boleh dibaca idgham, anut'imman. Kemudian pada ayat 49 wahum yakhissimun, kha boleh di fathah menjadi yakhassimun. Kemudian pada ayat 52 setelah kata-kata marqadina, di situ ada tanda kecil yaitu saktah. Saktah maksudnya adalah kalau kita membaca maka kita berhenti pada kata ini dengan berhenti sejenak, sekitar satu ketukan atau satu harokat tanpa mengambil nafas. Jadi prakteknya mim marqadina hadza, nah marqadina kemudian berhenti sejenak tanpa ambil nafas, itu namanya apa? Saktah. Tapi mayoritas ulama qiraat tidak menerapkan saktah di sini. Jadi boleh kita pakai saktah, boleh juga tidak. Saya tadi tidak pakai saktah, sehingga saya ambil nafas.
Boleh juga lanjut mim marqadina hadza, boleh. Kemudian ayat 53, sayhatan wahidatan, boleh dibaca sayhatun wahidatun, jadi diubah dengan harokat dhammah. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun tafsirnya secara ringkas untuk surat Yasin ayat 41, Allah mengatakan wa ayatun, dan tanda lahum bagi mereka, anna bahwasanya kami Allah hamalna kami mengangkut dzurriyyatihim kakek-kakek mereka atau nenek moyang mereka fil fulki pada kapal al mashhun yang penuh. Maksud ayat ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kapal. Pertama kali yang membuat kapal adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kapalnya sangat penuh karena berisi binatang-binatang di atas muka bumi. Disuruh oleh Allah untuk dimasukkan semuanya ke dalam kapal, karena Allah akan mengirimkan banjir bah yang sangat besar. Yang menurut pendapat yang paling bagus bahwasanya banjir besar di masa Nabi Nuh itu menenggelamkan seluruh permukaan bumi dari timur sampai barat, semuanya tenggelam. Termasuk Sumber ini, ya desa Sumber ini atau kota Sumber ini sudah terkena banjir bah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pada masa tersebut. Tidak ada satupun kota di atas muka bumi ini kecuali terendam air bah pada saat itu. Itulah yang dimaksud sebagai al-fulkil mashhun, kapal yang penuh dalam ayat ini, yaitu kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dzurriyyatihim artinya adalah nenek moyang, karena Nabi Nuh kejadiannya sudah lampau, nenek moyang kita. Padahal biasanya kata-kata dzurriyyat diartikan keturunan, tapi di sini kenapa kok diartikan nenek moyang? Karena bicara tentang Nabi Nuh, dan Nabi Nuh adalah nenek moyang kita. Nah, kapal Nabi Nuh itu termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang penuhnya kapal Nabi Nuh bisa dilihat nanti pada surat Hud ayat 40. Di situ Allah mengatakan ihmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Angkutlah di dalam kapalmu wahai Nabi Nuh setiap sepasang dari binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Jadi semuanya masuk. Anjing masuk, babi masuk. Kalau sudah ada babi dan sudah ada anjing, ya, tampaknya sudah ada. Gajah masuk, semut masuk, semuanya. Karena kalau tidak masuk nanti terendam air bah. Ayat 42, wa khalaqna, dan kami menciptakan lahum bagi mereka mim mithlihi, dari semisal kapal Nabi Nuh, ma yarkabun, apa yang mereka naiki. Apa yang dimaksud oleh Allah semisal kapal Nabi Nuh? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud semisal kapal Nabi Nuh itu adalah kapal-kapal yang bermunculan setelah itu. Di Indonesia ada kapal layar, di luar negeri ada kapal layar. Nah, itu adalah yang semisal dengan kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Katsir karena beliau menguatkan pendapat ini dengan surat Al-Haqqah ayat 11. Allah mengatakan hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhun wa'iyah. Ini bicara juga tentang kapalnya Nabi Nuh yang menurut Ibnu Katsir ini menguatkan pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua, yang dimaksud semisal kapal itu adalah maksudnya onta-onta. Karena onta itu mirip dengan kapal fungsinya. Kapal sebagai tempat angkutan, ya, sarana untuk mengangkut, juga sebagai sarana untuk tunggangan, untuk kendaraan. Nah, onta juga begitu. Onta bisa untuk angkutan barang-barang, bisa juga untuk tunggangan. Berarti onta semisal dengan kapal. Maka orang Arab menyebut onta itu sebagai safinatul barri, kapal darat. Kalau kapal itu kan kapal laut. Nah, ini onta adalah kapal darat.
Ayat 43, wa inna sya, dan jika kami berkehendak, nughribhum, kami menenggelamkan mereka, fala sarikha lahum, maka tidak ada yang menyelamatkan mereka, walahum, dan tidaklah mereka yunqadun, diselamatkan. Jadi termasuk nikmat Allah adalah ketika berada di dalam kapal kita tidak tenggelam. Allah mengatakan kalau kami mau pasti kami bisa menenggelamkan kalian. Dijadikan kapal itu tidak mengapung tapi kemudian tenggelam. Karena adanya kapal mengapung, adanya pesawat terbang bisa terbang, itu karena kehendak Allah semuanya. Seandainya Allah menghendaki, wahai kapal terbang, semuanya jatuh, jatuh semua, nggak ada yang bisa terbang. Kalau Allah menghendaki, wahai kapal, semuanya masuk ke dalam laut, maka mereka akan masuk semuanya ke dalam air laut, tidak bisa mengapung lagi. Maka Allah menyebutkan ini untuk manusia supaya mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat 44, illa, akan tetapi, rahmatan minna, karena rahmat dari kami, wa mata'an, dan karena kesenangan, ila hinin, sampai suatu waktu. Maksudnya hanya karena rahmat Allah saja Allah tidak melakukan hal tersebut. Allah tidak menenggelamkan kapal. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak punya rahmat kepada manusia, maka kapal itu semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mata'an ilahin, sebagai perbekalan atau kesenangan sampai waktu yang ditentukan, yaitu waktu hidupnya manusia ini. Kapan usia kita hidup di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan. Demikian juga usia dunia, usia bumi, ini juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan. Kalau usia bumi sudah habis, maka sudah tidak akan lagi mendapatkan kenikmatan kapal tersebut. Marhaban kepada saudara kita Bapak Mustafa, alhamdulillah bisa hadir beliau. Baik, kita melanjutkan ayat 45. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, ittaqu, takutlah, ma baina aydikum, apa yang ada di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kalian, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir kalau ditegur, takutlah kalian terhadap akhirat yang akan datang di depan kalian, dan juga takutlah kalian itu dari berbuat dosa di dunia. Jadi yang dimaksud ma baina aidikum, di depan kalian, itu adalah akhirat. Hati-hati, di akhirat ada siksa, ada neraka. Yang dimaksud wa ma khalfakum, yang di belakang kalian, itu maksudnya dunia. Hati-hati di dunia, jangan berbuat maksiat sesemau gue atau semaunya sendiri, karena menyebabkan siksa Allah Subhanahu wa taala bisa datang. Siksa Allah bisa datang di dunia, siksa Allah bisa datang di akhirat. Maka orang-orang kafir kalau dikatakan seperti itu, mereka pasti berpaling, tidak memperindah, tidak mengindahkan nasihat tersebut. Maka maksud ayat ini mencela orang-orang kafir. Orang-orang kafir diberi peringatan supaya mereka meninggalkan maksiat, supaya Allah memberikan rahmat, maka mereka tidak memperhatikan sama sekali. Nah, kita orang beriman, hendaklah kita tidak seperti orang-orang kafir. Hendaklah kita meninggalkan maksiat-maksiat. Kalau kita terlanjur melakukan kemaksiatan, maka marilah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan salat tobat. Bagaimana itu salat tobat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yudhnibu dzanban." Tidak ada seorang muslim yang berbuat dosa. Fayusalli rak'atain, lalu dia itu memperbagus wudu, kemudian dia salat 2 rakaat. Thumma yastaghfirullah bidzalika dzanbi, kemudian istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tersebut, illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Imam 4, disahihkan oleh Syekh Albani juga. Jadi salat tobat adalah salat 2 rakaat karena kita menyesali dosa yang kita lakukan. Setelah salat kita duduk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar berapa kali bebas, 100 kali lebih bagus. Karena Rasulullah punya kebiasaan kalau duduk di satu majelis, maka beliau tidak bangkit dari majelis tadi sampai membaca istighfar sebanyak 100 kali. Ayat berikutnya 46.
wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka, min ayatin, suatu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat pemelihara mereka, yaitu dari ayat-ayat Allah, illa kecuali kanu, adalah mereka, anha, terhadapnya, mu'ridin, berpaling. Yang dimaksud ayat ini adalah tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang menunjukkan bahwa nabi mereka betul-betul seorang nabi, bukan nabi palsu. Nah, setiap kali datang tanda-tanda tersebut, mereka berpaling. Mukjizat itu termasuk tanda. Maka mukjizat yang dibawa para nabi, misalnya Nabi Musa melemparkan tongkat kemudian menjadi ular yang besar, mengalahkan seluruh tukang sihir yang ada pada waktu itu tanda terhadap kekuasaan Allah, tanda juga bahwa Nabi Musa betul-betul nabi, tapi mereka masih saja berpaling. Mereka melihat hal itu mengatakan, Musa ini tukang sihir, padahal hati mereka sebenarnya meyakini ini bukan sihir ini, karena nggak ada dalam sejarah sihir memakan sihir, itu nggak ada. Ular dari asalnya tali, asalnya tongkat, dilemparkan terlihat jadi ular. Ini kalau saling bertengkar antar ular sihir ini tidak sampai memakan, tapi hanya mengalahkan saja, mengalahkan sehingga yang kalah jadi tongkat lagi, atau yang kalah jadi tali lagi, sudah tidak menjadi ular lagi, cuma begitu. Tapi kalau sampai mencaplok, memakan, ini nggak ada ceritanya. Sehingga mereka mengatakan Musa tukang sihir itu hanya dalam lisan saja, dalam hatinya mereka tidak meyakini hal tadi. Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Ini bisa dilihat pada surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha, dan mereka membantah ayat-ayat yang didatangkan oleh Nabi Musa, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka meyakini hal tersebut. Jadi hatinya meyakini ini nabi kayak begini, tapi membantah dengan lisannya. Lisannya mengatakan kamu itu tukang sihir. Nah, inilah yang dimaksud mu'ridin, berpaling dari ayat-ayat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 47, wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, anfiqu, infaklah, mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang-orang beriman, anut'imu, apakah kami akan memberi makan, man, kepada orang yang lau yasha'ullah, kalau Allah mau, at'amah, Allah pasti kasih makan kepadanya. In antum, tidaklah kalian, illa fi dhalalim mubin, kecuali dalam kesesatan yang nyata. Jadi termasuk sifat orang kafir adalah tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Kalau disuruh mengumpulkan harta untuk diberikan kepada orang-orang miskin, maka mereka mengatakan, untuk apa kami kasih mereka? Mereka ditetapkan miskin oleh Allah. Jadi kalau kami tidak kasih makan mereka, justru kami sesuai kehendak Allah. Kalau orang-orang miskin ini kami kasih duit, kami kasih makan, berarti kami bertentangan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki mereka lapar, malah kita kasih makan. Allah menghendaki mereka miskin, malah kita kasih duit. Enggak usah dikasih, biar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini sebenarnya beralasan saja. Sebenarnya karena tidak mau melepas duit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sifat orang kafir seperti ini. Maka tidak pantas seorang muslim punya sifat pelit, tidak mau mengeluarkan harta, membantu kepada sesama padahal dia mampu mengeluarkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang musyrik itu diancam dengan wail, neraka wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diancam dengan neraka? Allah mengatakan, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Neraka wail bagi orang-orang musyrik yang mereka tidak mengeluarkan zakat. Orang musyrik tidak mau diajak mengeluarkan zakat. Mereka maunya menggunakan harta yang mereka kumpulkan untuk kesenangan sendiri. Seperti Qarun, disuruh untuk sedekah tidak mau. Dia mengatakan ini milik saya.
Disuruh tawadhu tidak mau. Dia mengatakan, ini karena kecerdasan saya mendapatkan harta sebanyak ini. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena saya sendiri orang yang cerdas, ala ilmin indi. Ini sifatnya Qarun seperti itu layak hanya untuk orang-orang kafir. Untuk orang muslim tidak layak kita melakukan seperti orang kafir, yaitu pelit terhadap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian perkataan ini di akhir ayat, in antum illa fi dhalalim mubin. Kalian berada dalam kesesatan. Ini perkataan siapa? Diperselisihkan oleh para ulama tafsir. Menurut Ibnu Katsir, ini adalah perkataan orang kafir tadi, masih lanjutan perkataan. Jadi orang kafir kalau disuruh infak, mereka mengatakan, ngapain kami infak kepada orang yang ditakdirkan miskin oleh Allah? Allah memang menakdirkan mereka miskin, ya biar saja miskin, nggak usah dikasih infak, biar miskin terus, itu sudah kehendak Allah. Kalau kalian menyuruh kami infak, kalian dalam kesesatan. Jadi mereka menganggap orang yang mengajak infak itu orang sesat. Berarti ini perkataan siapa? Orang-orang kafir. Menurut Imam At-Tabari beda lagi. In antum illa fi dhalalim mubin, kata beliau, ini bisa jadi adalah kalam Allah menanggapi sikap mereka yang tidak mau sedekah tadi. Disuruh sedekah tidak mau sedekah. Allah katakan, in antum illa fi dhalalim mubin. Kalian wahai orang-orang yang tidak mau sedekah, kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ini kalam Allah, perkataan Allah menanggapi orang-orang kafir tadi, atau ini masih lanjutan dari perkataan orang-orang kafir tersebut. Ya tidak ada masalah. Mana pendapat yang kita pilih dari dua tafsir ini, semuanya adalah merupakan tafsiran para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Nah, kalau kita ambil pelajaran dari tafsiran yang kedua tadi, berarti orang yang tidak mau infak itu berarti sudah berada dalam dolal, dalam kesesatan. Dia punya duit, dibutuhkan infak, tidak mau infak, berarti sesat saat itu juga. Tapi kalau pas tidak punya duit, ya tidak sesat. Kemarin saya berada di tengah jalan, tiba-tiba ada orang mendekati. Kemudian dia mengatakan, ini Ustadz Abu Zaidan. Iya. Ada apa? Saya nggak kenal sama beliaunya, tapi beliau merasa kenal sama saya. Mohon maaf Ustadz, ini saya butuh bantuan untuk beli obat. Oh ya, obat apa? Nah, obat untuk istrinya katanya. Nah, tapi pas itu saya nggak bawa duit sama sekali, karena kemana-mana biasanya saya pakai sarung nggak ada kantongnya Pak. Jadi nggak pakai duit saya. Kalau bawa tas, nah, insya Allah ada duitnya. Tapi nggak ada tas, pasti nggak ada duit, karena bawanya sarung saja. Nah, saya katakan mohon maaf, kalau sekarang ya saya tidak bawa apa-apa ini. Nah, ini bukan karena pelit, karena memang tidak bawa, nggak ada masalah, tidak termasuk dhalalim mubin. Tapi kalau saya bawa kemudian pura-pura tidak bawa, saya mengatakan mohon maaf saya kosong, saya nggak bawa, nah ini tanda pelit nih. Bawa tapi bilang nggak bawa, ini berarti apa? Tanda dhalal, dalam kesesatan yang nyata. Berikutnya ayat 48, Allah mengatakan wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan hadzal wa'du, perjanjian ini, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Yang dimaksud perjanjian ini adalah perjanjian yang disampaikan oleh para nabi tentang adanya hari kiamat. Maka mereka bertanya, mana katanya kiamat ada? Sekarang sudah 2022, enggak ada kiamat juga. Mana kiamat? Nah, ini sifatnya orang kafir, bertanya untuk mengingkari. Mereka menganggap kiamat tidak mungkin datang. Maka mereka mengatakan, mana, kapan? Nah, tidak mungkin datang. Itu menurut mereka. Dalam surat yang lain, surat Asy-Syura ayat 18, Allah mengatakan, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman dengan kiamat minta disegerakan terjadi kiamat. Walladzina amanu musyfiquna minha. Adapun orang-orang yang beriman, mereka takut terhadap kiamat. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, kiamat terjadi pada hari Jumat, maka setiap hari Jumat ba'da subuh sampai terbit matahari, semua makhluk itu takut kepada kiamat. Mereka semuanya pasang telinga, menunggu-nunggu, datang kiamat gak hari ini, datang kiamat gak hari ini. Tapi begitu sudah terbit matahari, mereka baru tenang. Alhamdulillah gak datang kiamat. Karena matahari masih terbit dari arah apa? Timur. Matahari masih terbit dari arah timur, berarti gak kiamat.
Itu semua makhluk seperti itu kecuali manusia. Manusia tidak punya ketakutan sama sekali. Ba'da subuh sing dipikir, wah nanti cari sarapan apa, nanti kerja apa, nanti pergi kemana. Itu manusia. Tapi semua makhluk, semut, ayam dan sebagainya, kata Nabi, semuanya muskhiyah, semuanya takut, semuanya mendengarkan, pasang telinga untuk berhati-hati. Barangkali Jumat ini adalah Jumat kiamat. Nah, itu orang-orang yang takut seperti itu. Makhluk-makhluk yang takut seperti itu. Maka di sini kita ambil pelajaran, orang-orang kafir itu lebih jelek daripada binatang-binatang. Binatang-binatang saja bisa takut kiamat setiap hari Jumat. Sementara orang-orang kafir malah mengatakan, kapan kiamat? Kapan? Enggak ada, kata mereka. 49. Ma yanzuruna, tidaklah mereka menunggu illa kecuali sayhatan wahidatan, satu teriakan, ta'khuduhum yang menimpa mereka, wahum yakhsimun, dan mereka masih bertengkar. Maksud ayat ini adalah mereka tidak menunggu kecuali terjadinya hari kiamat ketika malaikat Israfil meniupkan tiupan yang pertama pada sangkakalanya. Mereka masih sibuk dalam dunia mereka, masih bertengkar di pasar mereka sebagaimana biasanya manusia bertengkar pada setiap harinya. Mereka tengah sibuk dengan aktivitas dunia, bertengkar dan sebagainya, tiba-tiba terdengar suara trompet malaikat Israfil. Saat itulah terjadi hari kiamat. Maka kata Nabi dalam hadis yang sahih, setiap orang pada waktu itu langsung memiringkan kepalanya gitu. Kenapa? Pengen mendengarkan, ini suara apa ini? Suara apa ini? Semuanya pasti kepalanya langsung miring semuanya, karena mereka tahu ini suara dari langit ini. Suaranya siapa ini? Ini adalah suara trompet dari malaikat Israfil pada tiupan yang pertama. Itulah yang dimaksud sayhatan wahidah pada ayat ini. Berapa kali malaikat Israfil meniup? 3 kali. Tiupan yang pertama disebut nafkhatu al-faza', tiupan yang mengagetkan seluruh makhluk. Beliau meniup, maka semua manusia di atas muka bumi semuanya dengar, dan semuanya langsung memiringkan kepalanya, semuanya mendengarkan teriakan yang dari langit tadi. Setelah itu terjadi kehancuran alam semesta. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan yang disebut nafkhatus sa'qi, tiupan kematian. Maka seluruh makhluk mati, termasuk malaikat Israfil yang meniup trompetnya juga mati dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir mati menurut para ulama adalah malaikat maut, karena malaikat maut tugasnya mencabut nyawa. Nah, kalau semuanya sudah dicabuti nyawanya, termasuk nyawanya malaikat Israfil, maka semuanya mati, malaikat maut ikut mati. Jadi yang terakhir mati adalah malaikat maut. Setelah itu Allah menghendaki malaikat Israfil yang pertama kali bangkit dari kematian, karena dia yang bertugas untuk meniup trompet tiupan yang ketiga, yang disebut sebagai nafkhatul ba'ats, tiupan kebangkitan setelah kematian. Maka malaikat Israfil adalah malaikat yang pertama kali bangun dari kematian, sementara malaikat maut adalah malaikat yang terakhir kali mati pada saat tiupan yang kedua. Maka Allah mengatakan pada ayat berikutnya, fala yastati'una, maka mereka tidak mampu tausiatan, untuk memberikan wasiat, wala ila ahlihim, dan tidak pula kepada keluarga mereka, yarji'un, mereka bisa kembali. Jadi kalau sudah ditiup tiupan malaikat Israfil yang pertama tadi, manusia sudah bingung sendiri-sendiri, sudah mereka pada lari sendiri-sendiri ingin menyelamatkan diri. Suami lupa dengan istrinya, bapak lupa dengan anaknya, ibu lupa dengan bayi yang digendongnya, bahkan ibu yang hamil lupa dengan janinnya, semuanya brojol semuanya, gara-gara dahsyatnya hari kiamat yang mereka alami tersebut. Apakah ada dalilnya? Ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada surat Al-Hajj ayat 2. Surat Al-Hajj itu surat 22 ayat 2. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari mereka melihat hari kiamat, maka lalai setiap ibu yang menyusui terhadap bayi yang disusunya. Jadi begitu terdengar trompet malaikat Israfil, langsung bayi yang disusu dilempar sudah. Enggak peduli jatuh ke tanah, jatuh ke aspal, enggak peduli, lari sendiri-sendiri. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang punya janin maka langsung melahirkan janinnya saat itu juga, langsung brojol sudah anaknya.
baik itu bulan ke-9 maupun baru 1 bulan, sama saja semuanya keluar semuanya, saking kagetnya mereka terhadap hari kiamat yang mereka alami. Tapi tenanglah, tidak akan mengalami hari kiamat tersebut kecuali orang-orang yang jelek-jelek saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saa'ah illa ala syiraril khalqi. Kiamat tidak terjadi kecuali kepada orang-orang jelek saja. Karena sebelum terjadi kiamat, Allah sudah mengirimkan angin. Anginnya ini angin berhembus, empuk, tenang. Kemudian mengenai setiap orang muslim melewati bawah ketiaknya. Kalau dia orang muslim dilewati bawah ketiaknya, dia langsung mati. Kenapa mereka dimatikan oleh Allah? Supaya mereka tidak mengalami kedahsyatan hari kiamat. Maka kita bergembira termasuk orang-orang beriman tidak akan mengalami kiamat dengan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat 51 Allah mengatakan, wa nufikha, dan ditiuplah fis-suri, dalam sangkakala. Faida, maka tiba-tiba hum, mereka itu, minal ajdaf, dari kuburan-kuburan, ila rabbihim, kepada pemelihara mereka, yang silun, mereka bercepat-cepat. Yang dimaksud tiupan pada ayat ini adalah tiupan sangkakala yang ketiga. Maka di ayat sebelumnya disebutkan tiupan pertama, kemudian di sini disebutkan tiupan ketiga. Tiupan yang kedua tidak disebutkan, tapi disebutkan pada ayat yang lain atau pada hadis-hadis yang lain. Nah, begitu malaikat Israfil meniup tiupan yang ketiga, semua manusia tiba-tiba langsung bangkit dari kuburnya masing-masing. Muncul pertanyaan, bukankah manusia ini ketika dimasukkan dalam kubur, dalam bumi, maka dia menjadi tanah? Nah, ketika malaikat Israfil meniup, yang bangkit apa? Adanya tanah, nggak ada jasad manusia. Sebelum malaikat Israfil meniup tiupan yang ketiga, Allah sudah menurunkan air hujan. Sebagaimana hujan itu biasanya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka hujan menjelang tiupan malaikat Israfil ini fungsinya menumbuhkan badan-badan manusia yang ada dalam kubur. Setelah hujan turun, maka badan-badan tumbuh dalam kuburnya masing-masing. Jasad kita yang sudah remuk jadi tanah, jadi tumbuh lagi menjadi manusia utuh lagi. Tapi hanya jasad tanpa roh. Setelah itu malaikat Israfil meniup, maka di dalam trompet malaikat Israfil ada satu lubang kecil. Lubangnya itu adalah berkumpul di situ roh-roh seluruh manusia. Maka begitu ditiup, rohnya ini melayang ke jasadnya masing-masing. Maka pada saat rohnya melayang menempel pada jasad masing-masing, kita akan bangkit dari kuburan kita masing-masing. Kemudian kita bercepat-cepat, yang silun. Bercepat-cepat kemana? Disebutkan pada ayat yang lain bahwasanya mereka bercepat-cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pada surat Al-Isra ayat 52, yauma yad'ukum, pada hari Allah memanggil kalian. Nah, memanggil maksudnya tadi setelah ditiup sangkakala yang ketiga. Fatastajibuna bihamdih, maka kalian mengijabahi panggilan Allah dengan memuji Allah. Wa tadhunnuna illa bittum illa qalila, dan kalian mengira bahwasanya kalian di kuburan hanya sebentar, padahal lama sekali mereka di kuburan, berapa tahun saja. Apalagi manusia yang pertama yang mati, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sudah berapa tahun beliau. Nah, demikian juga setiap manusia yang sudah mati, nanti begitu dibangkitkan dari kubur, mereka merasa baru sejenak kita di kubur. Saking dahsyatnya kondisi kiamat yang sangat mengerikan, sehingga merasa tidur di kuburan itu hanya sebentar saja. Saking dahsyatnya kondisi yang mereka alami. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Allah mengatakan pada ayat 52, qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah celaka kami, man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, mim marqadina, dari tidur kami ini. Hada, inilah ma wa'adar rahman, apa yang dijanjikan oleh Allah ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, dan jujurlah para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu orang-orang kafir bangkit dari kubur, mereka tidak mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, enggak, tapi mereka mengatakan ya wailana, celaka kami, siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami ini. Muncul pertanyaan,
Bukankah orang kafir itu di kuburnya disiksa? Kok mereka mengatakan dari tidur? Tidur atau disiksa? Orang disiksa itu nggak bisa tidur. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Ibnu Katsir, mereka di kuburan disiksa terus-menerus, tidak bisa tidur. Tetapi siksaan kubur yang sangat dahsyat itu, kalau dibandingkan dengan kengerian hari kiamat, itu tidak ada apa-apanya. Saking tidak ada apa-apanya, mereka sebut seperti tidur saja. Padahal tidur itu nyaman, tapi mereka anggap siksaan kubur yang sangat dahsyat sampai mereka teriak-teriak dalam kubur. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kedahsyatan dan kengerian siksaan pada hari kiamat nanti. Ini pendapat dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada pendapat yang mungkin lebih bagus, ya. Sebagian ulama atau beberapa ulama mengatakan orang-orang kafir mengalami tidur di dalam kuburan mereka. Kapan itu tidurnya? Tidurnya adalah bainan nafkhatain, antara dua tiupan sangkakala malaikat Israfil. Antara tiupan kedua sampai tiupan ketiga. Tiupan kedua adalah tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk hidup. Tiupan ketiga adalah tiupan untuk menghidupkan seluruh makhluk hidup, makhluk bernyawa. Nah, antara dua tiupan inilah istirahatnya orang-orang kafir dalam kubur mereka. Mereka tidur, mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu kasihan sekali. Sejak mereka mati tahun 2000 misalnya, nah, dimasukkan dalam kuburan, disiksa terus. Sampai 2002 ini masih disiksa terus. Sampai nanti hari kiamat disiksa terus. Istirahatnya kapan? Istirahatnya cuma di antara dua tiupan tadi. Nah, di antara dua tiupan ini berapa lama? Rasulullah mengatakan bainan nafkhataini arba'un. Di antara dua tiupan itu jaraknya 40. Setelah berjarak 40 ini, Allah turunkan air hujan yang dengan sebab air hujan tadi, maka seluruh tubuh manusia yang sudah mati menjadi utuh kembali seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, sayangnya di sini Nabi tidak mengatakan 40 apa ini? 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, nggak disebutkan. 40 jam, nggak disebutkan. Sehingga perawi ketika ditanya, wahai perawi hadis, ini 40 apa ini? 40 bulan? Dia mengatakan, saya nggak tahu. Nah, berarti 40 apa? Rahasia, nggak tahu kita. Yang penting 40. Bisa 40 hari, berarti kalau begitu orang kafir istirahatnya hanya 40 hari. Selain itu disiksa terus-menerus. Nah, setelah 40 hari selesai, mereka dibangkitkan untuk disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan telah jujur para rasul-rasul dulu yang mengancam adanya hari kiamat. Betul-betul memang ada hari kiamat. Berarti ini perkataannya orang kafir, masih lanjutannya. Tapi memang di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan, hadza ma wa'ada ar-Rahman, ini adalah janjinya Allah. Ini bukan perkataan orang kafir tadi, tapi ini perkataan para malaikat. Ketika orang-orang kafir bertanya, siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Nah, dijawab oleh malaikat, ini yang dijanjikan oleh Allah. Jujur para rasul yang dulu memberikan ancaman kepada kalian. Dijawab oleh malaikat. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan ini jawaban orang-orang beriman. Berarti orang yang bangkit dari kubur ada dua macam. Kalau dia kafir, dia mengatakan celaka kami. Kalau dia orang beriman, mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala betul-betul membangkitkan manusia dari kuburnya, kemudian akan memberikan balasan yang setimpal untuk perbuatan manusia tersebut. Maka Allah mengatakan pada ayat 53, in kanat, tidak adalah kiamat itu illa kecuali sayhatun wahidatun atau sayhatan wahidatan, dua qiraah ya. Teriakan yang satu, faidahum, maka tiba-tiba mereka jami'un semuanya, ladaina, di hadapan kami, muhdharun, dihadirkan, yaitu bangkit dari kubur, dihadirkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Makanya pada ayat 54 Allah mengatakan, fal yauma, maka pada hari ini, la tudlamu, tidak akan didolimi nafsun, suatu jiwa, syai'an, sedikit pun. Tidak akan didolimi maksudnya gimana? Maksudnya orang yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan, tidak akan dikurangi. Kita sholat 5 waktu sehari, pahalanya tetap diberikan 5 waktu semuanya, nggak akan dikurangi oleh Allah.
Kamu saya kasih pahala 4 kali sholat saja. Enggak, itu namanya dolim. Satu langkah kaki kita menuju ke masjid, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mendapat pahala 10 pahala. Ke masjid satu langkah, pahalanya 10 pahala. Saya pernah menghitung dari rumah saya menuju ke masjid, ternyata 150 langkah. Saya tanya kepada anak saya, kamu hitung ya, 150 kali 10 berarti berapa pahalanya? Dia bilang 150 kali 10. Mikir-mikir 1.500. Baik. Kemudian menurut sabda Nabi, orang berangkat perang dan pulang perang pahalanya sama. Berarti berangkat ke masjid dan pulang dari masjid pahalanya juga apa? Sama. Nah, sekarang kamu tambah lagi. 1.500 tambah 1.500 berapa? 3.000. Berarti dari rumah menuju ke masjid sholat jamaah pahalanya 3.000 pahala itu. Tinggal dihitung saja. Kalau sholatnya 5 waktu, berarti 3.000 kali 5. Nah, ini cara kita mendidik anak-anak kita supaya mereka semangat ke masjid. Suruh ngitung sendiri. Dari rumahmu ke masjid berapa langkah? Pahalanya kata Nabi 10 untuk setiap langkah. Dihitung dewe kan tertarik. Tapi anak saya nomor 4 itu ketika disuruh ngitung 3.000 katanya, mana Bi? Duitnya 3.000. Pahalanya katanya duit 3.000. Masih belum paham karena dia masih kecil. Baik, kembali ke sini. Allah mengatakan wala tujzauna, dan kalian tidak dibalas illa kecuali ma kuntum ta'malun, apa yang kalian dulu beramal di dunia. Artinya balasan sesuai dengan amalan kita. In khairon fa khairun. Kalau amalan di dunia kita baik, balasannya juga baik. Wa in syarron fa syarrun. Kalau amalan di dunia kita buruk, maka balasannya juga buruk. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Demikian juga Asy-Syura ayat 40. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya juga. Karena itu mari kita perhatikan amal kita masing-masing. Amal kita yang buruk-buruk mari kita hentikan, karena akan diberi balasan oleh Allah dengan keburukan. Amal kita yang baik mari kita teruskan sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengajian yang dapat disampaikan benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.